tidak ada problem bagi ada seorang bapak, seorang ibu yang punya anak 9, anak 12, anak satu. Itu bagi orang yang punya invisible power, tergantung dia paradigmanya apa. Bahwa kalau banyak anak itu banyak rezeki dan sebagainya, itu itu kekuatan yang tersembunyi itu. Kalau mau muda, ya, itu wilayahnya spiritualitas, Pak, kalau mau muda. Jadi ya, bergerak. Wah, itu panjang kalau kita bahas teori twin paradoksnya Albert Einstein. Termasuk kalau Anda ada masalah, ada problem alkoholik dan sebagainya. Apa kata Jalaluddin Rumi? Eh, dia menyatakan bahwa di balik tirai malam tersimpul senyum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast FDKI bersama saya host pada siang hari ini, Mursyidul Haq Firmansyah. Pada siang hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Rektor UIN Dato Karama Palu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dan terima kasih sudah menghadiri acara podcast kami. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk mengisi podcast ini. Terima kasih Pak. Baik ya. Siang hari ini kita akan berbicara beberapa hal terkait dengan tema kita, khususnya berbicara tentang bagaimana menstrukturisasi suatu kesibukan menjadi suatu makna. Saya akan memulai dari suatu adagium, taharroku fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah, sesungguhnya di setiap pergerakan itu ada barokah. Tetapi bagaimana menentukan suatu barokah ini menjadi suatu makna? Ya. Di tema pagi siang hari ini kita akan berbicara tentang spiritualitas di era hustle culture, menemukan makna di tengah kesibukan. Sebelum itu saya ingin menanyakan Pak Rektor, Ya. untuk kita kembali mendefinisikan apa itu sibuk. Ya. Sehingga kita bisa memaknai bagaimana menemukan suatu makna dari dibalik berbagai macam kesibukan. Ya. Karena sepengetahuan kami ketika Pak Rektor menjadi seorang rektor, tentu ada pergeseran atau lompatan kesibukan di situ. Ya. Sehingga lompatan-lompatan tersebut bagaimana kita menemukan makna di balik kesibukan-kesibukan yang kita hadapi setiap harinya. Jadi begini, ada dua hal mungkin untuk saya jawab itu. Sibuk itu hanya dialami orang-orang yang depresi, Pak. Oke. Hanya dialami oleh orang-orang yang ada tekanan beban yang dia tidak bisa keluar dari situ. Makanya ya saya setuju dengan tema Anda itu. Jadi hustle culture itu menggambarkan ada kebosanan hidup. Bagi kesibukan itu sebenarnya jangan dipahami sebagai beban. Kesibukan itu nikmatullah, ya, dan bencana besar bagi orang yang tidak sibuk sebenarnya. Ya, karena itu kalau kesibukan itu dimanai secara spiritual, dia menjadi berkah. Ya, berkah. Ya karena gitu. Jadi dan karena dia menjadi berkah, maka orang yang bekerja itu tanpa mengenal waktu, ya, spiritualitas itu sebenarnya di situ. Jadi dimensi sibuk itu tadi itu nggak ada kesibukan yang itu. Dia akan melebur diri dengan apa yang dia lakukan, yang mungkin persepsi orang di luar melihatnya seperti itu. Tapi kita yang mengalaminya karena spiritualitas itu kan apa ya, beyond logik, dia melampaui nalar. Jadi tidak ada apa ya, cahaya itu kan tidak ada dimensi ruang dan waktu, jadi tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi kata sibuk ini kan sudah menspatialize, membagi-bagi ini, membagi-bagi waktu apa semuanya, itu dia tidak masuk di wilayah spiritualitas itu. Ya mungkin bagi orang rasionalitas mungkin dia bisa terjemahkan sibuk seperti itu, tetapi ada kesan beban di sana kan. Tapi bagi orang-orang yang selalu mencari makna hidup itu, dia melihat itu bagian dari memaknai apa ya, keindahan yang ada di alam. Itu kira-kira. Jadi
hanya orang-orang yang ada tekanan hidup lah yang merasa kesibukan itu akan membebani dirinya. Oke, kalau saya bisa simpulkan itu ada istilah ar-rohatu fit tafadulil a'mal. Oke, Jadi kalau kita bicara tentang istirahat itu dalam setiap pergantian. ya, Jadi dalam istirahat itu sebenarnya ada di antara pencarian makna-makna. betul. Jadi kalau kita bicara tentang sibuk itu sendiri sangat subjektif berarti Pak Rektor ya. Sangat subjektif dan sebenarnya bukan ya sangat subjektif bisa lah. Tapi itu tadi ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu ini subjektif, ini objektif, kita belum ada di wilayah spiritualis. Oke. Iya, kita belum ada. Kita berada di wilayah rasionalitas itu. Jadi mungkin begini, bagi seorang bagi seorang rasionalis, kalau dia ditanya, kalau dia ditanya apa itu halte, dia akan bilang halte itu rasionalis ya. Halte itu tempat penghentian bis. Bagi spiritualis bukan begitu jawabannya. Halte itu bukan hanya tempat penghentian bis, tapi dia akan menjadi bagi orang yang kasmaran, halte itu bukan hanya tempat penghentian bis. Jadi bagi orang yang punya spiritualitas yang tinggi, dia tidak menganggap itu sebagai apa ya? Itu tadi tidak ada objek, tidak ada subjek di sini nih. Dia sudah melampaui, tidak ada ruang lah, tidak ada waktu. Itu wilayah spiritual. Makanya kita tidak mengenal kata sibuk, kita tidak mengenal kata lelah, kita tidak mengenal kata karena kata lelah, kata sibuk itu adalah ranah kognisi, ranah nalar. Dia susah melihat. Mungkin seperti sekarang lah dengan melihat aktivitas saya di bulan Ramadan itu yang sangat banyak sekali. Jadi saya tidak pernah merasa dibebani dari pagi ini sampai malam gitu. Makanya saya tadi dengan Pak Dekan ini mau atur waktu lagi, kayaknya susah. Cari isilah. Saya setelah rapat senat nanti itu ada kita bisa isi. Alhamdulillah bisa. Itu hanya bisa dipahami spiritualitas yang bekerja. Jadi ada kekuatan yang tersembunyi sih sebenarnya pada diri setiap orang yang kemudian dia memaknainya itu menjadi bagian hidup dia untuk mendatangkan kemaslahatan. Jadi spiritualitas sih sebenarnya hidup membatin yang dirasakan setiap orang yang bagi orang lain tidak tahu. Tapi dalam setiap aktivitasnya ada energi yang maha dahsyat yang keluar di situ. Jadi ibarat Pak Mursyid kalau ketika saya ajak, bagaimana kalau kita naik ke Gunung Gawalise? Kalau Bapak tidak berada di dimensi spiritualitas, waduh, ngapain kita di sana Pak? Woy, naik gunung lelah. Tapi bagi orang yang jatuh cinta Pak, kalau ada kekasihnya yang menunggu di sana, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek. Itu dimensi spiritualitas. Jadi ada dorongan yang cukup luar biasa pada diri seseorang yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Jadi rasionalitas itu membuat spatialize kita terkotak-kotak. Itu rasionalitas. Jadi kalau bumi itu dipecah-pecah menjadi desimeter, milimeter, kilometer di ini. Tapi wilayah spiritualitas tidak seperti itu. Dia secara holistik dia melihat keseluruhan itu. Sehingga ya makanya ya kita berada di bulan Ramadan ya yang spiritualitas itu betul-betul ditonjolkan. Kan sederhana saja di bulan Ramadan. Kenapa kita dilarang makan? Kenapa kita dilarang minum? Kenapa kita dilarang melakukan hubungan? Misalnya pasangan suami istri. Ini kan makanan untuk kesegaran jasmani. Jadi kalau kita mau segar jasmani, makanannya apa? Nasi, kue, minuman. Nah, di Ramadan ini bukan jasmani yang mau disegarkan. Lalu apa yang mau disegarkan ini di dalam bulan Ramadan? Rohani. Jadi makanan rohani bukan nasi, bukan minuman, bukan seks. Itu untuk kesehatan jasmani. Apa namanya? Kesegaran jasmani itu.
Tapi di Ramadan itu yang ingin disegarkan itu rohani. Jadi eh, makanya makan, minum dan sebagainya itu nggak boleh karena itu hanya untuk kebutuhan jasmani. Hmm. Jadi di Ramadan itu rohaninya. Jadi gimana kita bersikap jujur, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita itu amanah. Ini itu yang membuat jasmani kita menjadi rohani kita itu menjadi bersih. Nah, kalau rohani sudah bersih, yang keluar apa? Energi, Pak. Iya, Kan energi yang keluar. benar-benar. Nah, energi ini akan ketemu dengan energi yang ada di alam. Itu saling tarik-menarik. Jadi orang-orang yang tidak bisa memainkan energi spiritualitas, maka dia tidak bisa merasakan indahnya angin. Dia tidak bisa merasakan indahnya itu suara gemuruh angin, suara binatang dan suara burung. Itu hanya orang-orang yang spiritualitas karena dia bisa merasakan itu. Bukan fisik sih sebenarnya, bukan antara burung dengan manusianya, bukan antara tanah dengan manusianya, tetapi ada energi di sana. Itu yang akan ya kira-kira bagi pecinta itu orang yang mencintai lawan jenis itu hanya bisa dirasakan orang yang punya perasaan seperti itu. Nah, itulah sebabnya tadi sempat disinggung kan al-haraka baraka. Bergerak itu berkah. Jadi ada energi di setiap gerakan. Ada energi di kalau mau muda ya itu wilayahnya spiritualitas Pak kalau mau muda. Jadi bergerak. Wah, itu panjang kalau kita bahas teori twin paradoksnya Albert Einstein. Oh iya. Itu kan bagaimana orang-orang yang bergerak itu jauh lebih sehat, jauh lebih 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 positif hidupnya dibanding yang diam. Itu teori twin paradox. Jadi eh, harus setiap saat itu ada saja yang harus kita lakukan untuk memaknai hidup ini. Jadi secara tidak langsung hustle culture ini mempengaruhi kesuksesan seseorang begitu. Sangat mempengaruhi. Sebenarnya kalau bahasa lain sih sebenarnya kemarin di wisuda saya kan saya menyebut ada yang disebut dengan apa namanya invisible power. Jadi ada kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan tersembunyi ini kan tidak terlihat. Itulah spiritualitas. Ada energi, ada gelombang, ada gairah. Rasa cinta itu kan nggak kelihatan. Tapi itu yang membuat itu lahirlah keturunan atau peradaban. Itu yang disebut dengan invisible power. Ya, itu jadi tidak ada problem bagi ada seorang bapak, seorang ibu yang punya anak 9, anak 12, anak 1. Itu bagi orang yang punya invisible power, tergantung dia paradigmanya apa. Bahwa kalau banyak anak itu banyak rezeki dan sebagainya, itu kekuatan yang tersembunyi itu. Yang orang yang takut itu banyak anak itu, waduh mau kasih makan bagaimana? Ini dia nggak miliki itu invisible power. Jadi hustle culture itu sih sebenarnya dia itu ada kurang lebih ada kekuatan yang tapi kalau dia dalam dimensi spiritualitasnya ya karena hustle culture ini kan lebih kepada orang yang kecewa orang yang eh, apa eh, apa depresi orang yang ini nah mereka ini hanya bisa kira-kira keluar dari kebudayaan itu kalau kemudian bagaimana bahwa dia hidup itu memberi makna kepada orang lain. Kalau dia hidup memberi makna kepada orang lain, maka tidak ada beban. Tidak ada lelah, tidak ada capek. Ya, itulah yang saya rasakan sebagai rektor. Itu yang saya rasakan sebagai rektor. Mungkin orang lain berpikir, apa nggak capek apa semua? Enggak. Karena ada energi yang tersembunyi yang kuat yang saya bahagia kalau kemudian ada sekian banyak guru besar yang akan tercipta di sini. Ada sekian banyak lektor kepala yang bergerak. Ini kan tidak terlihat semua ini. Lalu kemudian ada sekian banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang kira-kira bisa kuliah di luar negeri. Ini semuanya spiritualitas yang membuat kita tidak ada beban. Kita berenergi itu. Betul-betul kita bersemangat. Terus apa perbedaan antara hustle culture dengan produktif atau workaholic? Ya,
Jadi sebenarnya kurang lebih lah ini kan penyakit di abad modern. Oh iya. Kedua-duanya itu penyakit di abad modern yang dimana tadi ruhnya abad modern itu kehilangan spiritualitas. Jadi karena kehilangan spiritualitas tidak ada tempat sandaran mereka lari kemana. Makanya ada ada satu tokoh sufi kita yang sangat dikagumi di Amerika, tetapi sekaligus juga apa ya, dia sangat dikagumi oleh Amerika, tetapi ada juga satu tokoh di Muslimnya yang sangat dibenci oleh orang Amerika. Yang sangat dibenci oleh masyarakat Amerika kan Osama bin Laden, Ya, orang Muslim. Tetapi yang paling dicintai dan dikagumi oleh seluruh masyarakat di Amerika itu Jalaluddin Rumi. Jadi Jalaluddin Rumi itu menjadi pondasi ekonomi yang sangat kuat bagi pertumbuhan perusahaan yang ada di sana. Sekarang muncul buku Sufi Corporate, ya. ya kan? Jadi bagaimana nilai-nilai kesufian itu kemudian, dan itu berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, karena kurang lebih ada sekitar 18 sampai 24 perusahaan yang menggunakan itu yang namanya kata-kata bijak dari para sufi itu yang membuat perusahaannya menjadi luar biasa tumbuh. Ya, misalnya kayak Jalaluddin Rumi itu menyatakan bahwa orang yang bekerja tanpa tujuan itu sama dengan menghabiskan malam dengan sakit gigi. Menderita dia. Tapi sebaliknya orang yang bekerja dengan tujuan itu sama dengan menghabiskan dengan kekasihnya. Jadi sama dengan menghabiskan malam bersama kekasih. Waktu nggak terasa. Jadi apa ya? Itulah yang selalu saya sangat banyak dipengaruhi oleh Jalaluddin Rumi ya. Apa ya? Termasuk kalau Anda ada masalah, ada problem alkoholik dan sebagainya, apa kata Jalaluddin Rumi? Eh, dia menyatakan bahwa di balik tirai malam tersimpul senyum subuh. Itu nggak main-main. Di balik tirai malam tersimpul senyum subuh. Artinya tidak selamanya sama kalian itu ada beban, ada masalah. Jangan terpaku, jangan Anda dibelokkan itu kehidupan Anda, hidup Anda itu hanya karena ada problem, ada masalah dan sebagainya. Ya. Di balik tirai malam ada senyum subuh. Artinya bahwa masalah ini pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Jadi orang-orang yang di Amerika itu kenapa begitu mencintai kepada Jalaluddin Rumi? Jadi dia satu-satunya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dicoba di search, tanya di apa apa ya, artificial intelligence. Coba tanya siapa yang masyarakat yang dia paling cintai dari warga Muslim atau pemikir Muslim. Yang keluar itu Jalaluddin Rumi. Mereka banyak terinspirasi. Jadi luar biasa, luar biasa. Manusia modern ini kan sering melekatkan identitas dirinya pada hal-hal yang sifatnya kesibukan. Oke, Jadi ketika dia tidak sibuk, tidak teraktual dirinya. oke. Terus bagaimana pendapat Pak Rektor terkait dengan kebanyakan orang yang lebih senang terlihat sibuk? Ya, kalau dia terlihat sibuk dan kemudian memberi makna bagi orang lain, itu sangat luar biasa. Tapi ada yang sibuk, sesibuk-sibuknya, tetapi kemudian hanya untuk dirinya, Ya, tidak memberi manfaat orang lain. Fakabir alaihi arba'an liwafati. Orang model seperti itu yang hanya ngurus dirinya, itu takbirkan 4 kali sebagai tanda kematiannya. Nggak bisa lah, nggak bermakna hidupnya itu. Dia pasti ada kekosongan di sana, ada teriakan dari dalam dirinya itu yang sebenarnya apa, rasa frustrasi. Dia nggak tahu ini kemana arahnya, dia nggak tahu. Jadi itu tadi karena tujuannya nggak jelas. jadi ketika seseorang tuh mengaktualkan dirinya dengan kesibukan itu tidak masalah. Yang Ya, salah itu adalah klaim kesibukan. klaim kesibukan Sehingga yang kemudian terutama hanya untuk dirinya ya. hmm,
sehingga itu tidak mendatangkan manfaat begitu. Enggak, hairun nas anfa'uhum Khairun linnas. nas. Ya kan gitu kan. Itu apa namanya? eh, Pesan kenabian yang sangat Mm. luar biasa lah. Sehingga ketika kita bicara tentang makna ini kadang-kadang kan subjektif, Pak Rektor. Ya, Bagaimana mengidentifikasi apakah makna ini memiliki nilai buat kita atau tidak? ya. Begitu kira-kira. Jadi ini apa namanya? Kita juga jangan terlalu terjebak dengan pencarian makna saja. Hmm. Bahwa dalam rangka untuk melatih kemampuan nalar kita, oke, Hmm. kita harus mencari makna. Itu. Tapi beri ruang juga di dalam nafas kehidupan kita itu yang tampil secara alami, tidak mencari. Ya. Jadi makanya kenapa dianggap orang-orang yang punya spontanitas itu dianggap cerdas. Hmm. Jadi kecerdasan itu kalau mau dilihat ukurannya pada spontanitas, Pak. Pada spontanitas dia nggak mencari makna lagi di sana. Sudah menyatu di dalamnya itu, di dalam dirinya itu, di dalam alur berpikirnya itu sudah menyatu itu. Jadi orang-orang yang spontanitas ketika ditanya dan sebagainya itu dia tidak belajar lagi. Kalau mencari makna kan baru belajar itu. Ya. Ya, jadi bahwa itu tahapan untuk mengasah otak kita, oke. Tetapi sebisa mungkin juga diberi ruang yang namanya apa ya natural. Hmm. Dia berjalan apa adanya karena banyak sekali dalam hidup kita ini yang kita tidak rencanakan, kita tidak desain, itu hadir dengan sendirinya, itu banyak sekali dalam kehidupan kita itu. Ya. Jadi eh, menyeimbangkan lah. Menyeimbangkan aspek kalau dulu sih sebenarnya ketika dibilang akal Hmm. itu kan ada hati di dalamnya dan ada otak, ada kognisi. Ya. Ya, barat lah yang memecah itu. Hmm. Jadi barat ketika menyebut akal itu sudah tidak ada hati. Kalau di Islam itu ketika menyebut akal sih sebenarnya ada dimensi kognisi dan ada hati di situ. Barat ini. Jadi nggak bisa juga kita ya nggak bisa juga kita mengikuti dengan cara-cara yang seperti itulah. Islam sangat kaya lah, sangat sangat banyak sekali literasi yang bisa mengantarkan kita ke sana. Terus kalau kita bicara tentang makna itu, Pak Rektor, kadang-kadang memang makna itu kita temukan setelah lama, Ya, sehingga memang kita terjebak di dalam definisi makna apa yang saya dapatkan hari ini. iya, Tapi ternyata makna yang kita dapat itu jauh hari datangnya. ya, Kemudian caranya kita ketika kita bekerja keras dan tidak terjebak pada hal-hal yang tidak apa saya kategorikan sebagai hanya pencari makna untuk dirinya itu bagaimana, Pak? iya. Jadi begini, di situ itu ranah sebenarnya ada pengalaman yang dulu mungkin tidak bermakna dengan kita ya. Tapi seiring perkembangannya waktu, kita langsung merasakan, ya Allah, rupanya luar biasa yang dulu ini. Jadi ternyata kesadaran kita itu ada yang disebut dengan kesadaran intuitif, Pak. Dia jadi intuitif tidak dalam pengertian agama ya. Tapi intuitif itu sebenarnya akumulasi dari apa yang kita baca, apa yang kita alami, itu suatu ketika ada momentumnya dia keluar. Nah, di sana semua makna yang kemarin itu tidak jelas, itu menjadi jelas di situ. Oh, Jadi iya, kalau dalam sains itu intuitif itu, jadi jangan mengira bahwa yang saya baca buku-buku kemudian pengalaman hidup saya ketika berada di A, di B, di C dan sebagainya, itu pada suatu waktu nanti itu dia akan muncul, itu yang apa ya, yang seketika pada saat kita terjebak apa kek atau masalah apa dia muncul itu. Nah, itulah yang dimensi intuitif yang selalu ada pada diri manusia yang di dalam sains itu diakui. Nah, dan biasanya dalam bahasa agama biasa disebut ilham, itu kan tiba-tiba muncul dan sebagainya. Tiba-tiba muncul. Dia sebenarnya bukan iya kok dari mana ini? Padahal akumulasi dari pengalaman hidup dia, dari bacaan-bacaan yang eh, yang apa mengarah ke tadi pencarian makna tadi itu ya, ada spiritualitas di sana. Itu yang tiba-tiba muncul. Jadi kadang muncul dia itu karena
kita ingin memecahkan solusi atau ada sesuatu yang untuk kepentingan orang banyak, kadang-kadang dia muncul di situ. Jadi kita hari ini adalah hasil benturan kita di masa Di lalu. masa lalu. Berarti kita sepakat Ya, dengan pernyataannya si Tan ya, Malaka, manusia itu melalui proses terbentur, ya, terbentuk ya, begitu. seperti sebuah sebuah apa namanya batu Batu, yang ya. diterpa oleh gelombang, Hmm. dia menjadi kokoh, Hmm. dia menjadi kokoh. Jadi saya kira mau mencari pelaut yang sejati itu tidak di darat, harus dengan gelombang dan tidak di laut yang apa, tidak di laut yang tenang. Ya. Menjadi apa pelaut hebat itu dengan gelombang yang luar biasa. Jadi itu yang selalu saya bilang kalau dalam bahasa agama. Sebenarnya ya Allah, saya semakin semakin lama itu saya semakin melihat itu kehebatan Al-Qur'an itu apa ya muncul semacam apa ya semacam sinar ya yang keluar satu persatu dia. Jadi kayak tadi misalnya itu ada benturan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Balad itu kan falak tahamal akabah. Jadi mau mau kita berhasil dalam kehidupan ini, kata Al-Quran kan mendaki falak tahamal akabah. Jadi luar biasa. Al-Quran itu apa ya bukan semata-mata dia wahyu yang diberikan kepada kita umat Islam, tapi juga dia menjadi ya apa ya pedoman hidup. Dia menjadi apa ya semacam menjadi ilham bagi kita. Jadi ya, cuma harus dibiasakan ya. Jadi kalau ada problem, ada masalah kita kita baca Al-Quran, insya Allah lah diperlihatkan itu, diperlihatkan. Jadi Pak Rektor, ketika kita berbicara tentang kesibukan untuk mencari suatu kebahagiaan, Ya, kenapa terkadang kita menemukan beberapa orang yang dalam pencarian kebahagiaan itu justru kadang krisis identitas iya ya, atau tidak menemukan kebahagiaan yang ingin dicapai? iya. Itu kan apa ya? Itu ceritanya Nasaruddin. Ya, cerita Nasaruddin siapa? Sufi ya, salah seorang Sudah sufi, sih. salah seorang sufi di Oh, ya. Islam, Nasaruddin yang mencari kunci yang hilang kan itu di bawah di bawah lampu penerangan. Para tetangga itu lihat tuan guru lagi ngapain di bawah lampu ini. Dia bilang saya lagi mencari, saya punya kunci hilang. Di mana jatuhnya? Dia bilang di rumah. Loh kalau di rumah jatuhnya kenapa di ini? Di rumah gelap dia bilang, di sini terang. Itu sebenarnya dia ingin menggambarkan begini. Ada orang mencari kebahagiaan itu di luar, padahal salah. Mencari kebahagiaan dalam diri kita. Jadi jangan mau mengukur kebahagiaan itu gambaran dari luar, itu nggak akan pernah ketemu. Carilah di dalam dirimu. Jadi Nasaruddin itu juga menggambarkan itu kunci yang ini karena terang. Jadi kita ini banyak diperlihatkan bahwa kebahagiaan di luar itu bahwa punya rumah mewah, punya ini. Nah, itu dia tidak pernah ketemu. Kebahagiaan yang sejati itu ada dalam hatimu. Gak usah jauh-jauh cari di tempat yang ada di luar dirimu. Di sanalah akan kita temukan kebahagiaan yang sejati. Jadi itulah sebabnya ya memang banyak sekali kehidupan kita yang apa ya tidak usah terlalu jauh lah, tidak usah terlalu jauh, kita kembali ke diri kita ini, kita dengan penuh apa keheningan. Saya kira kita perlu dibantu memunculkan tadi intuisi tadi kita, memunculkan gelora ilham yang ada dalam diri kita itu. Tadi mungkin ada ruang-ruang di rumah kita itu yang dimana kita beri waktu lah untuk memainkan. Jadi kalau seperti puasa tadi itu yang disentuhkan rohaninya. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum karena rohani yang mau dibersihkan ini, bukan jasmani.
kesegaran rohani. Jadi kalau selama ini kan kita mengenal ada kesegaran jasmani itu dengan makan minum, maka kesegaran rohani itu dengan tidak makan dan tidak minum. Itu untuk tumbuh empati, tumbuh apa semuanya. Nah, di dalam diri kita itu kita nggak usah jauh-jauh dulu, coba lihat di tubuh kita ini. Anda lihat nggak tangan saya ini? Ya. Ya. Kalau ini kan begini. Nah, sekarang kalau kita ini gini-gini. Ini kan alif, lam, ini ha. Tulisan apa? Ini kan alif ya. Alif. Ini lillah ya. Alif. Ini kan al. Ini Allah sih sebenarnya ini. Ini tak marbuta ini. Ini Allah ini, di tangan kita ini ada Allah. Jangan sembarangan ini memainkan. Ini kan jadi apa ya? Simbol. Ya simbol ini. Di dalam sini ada 81 dan ada 18. Apa mana? 99 nama Allah di tangan kita ini. Kan cuma dia dalam bahasa Arab kan 81. Oh ya, 81. Kemudian ada 1 ada 18. Ya, 18 benar. Ya kan gitu kan? Benar. Jadi 18 ini, tangan saya 18, yang ini 81. Ya. Jadi di dalam tubuh kita, jadi kalau bahasa Al-Quran lagi-lagi ya, bahasa Al-Quran ini, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Kemudian ada yang siapa itu yang Dr. Ahmad Khan yang menemukan ada DNA di dalam tubuh kita ini itu terdiri dari ratusan ayat-ayat Al-Quran. Itu kan sudah ditemukan oleh Dr. Ahmad Khan itu. Nanti ada momen lain lagi kita akan bicarakan itulah. Bagaimana tubuh kita ini seluruhnya itu adalah Al-Quran. Itu nggak main-main. Jadi maksud saya begini, ada ruang di mana kita dengan penuh kesibukan yang ada itu berdiam diri dulu, bertafakur tentang diri kita ini. Kita lihat, saya biasanya kalau lagi berdoa, ini angka 18, ini angka 81, 99 ada asma Allah. Kalau di dalam tubuh kita ini ada Allah, maka apa yang kita inginkan pasti akan terwujud. Nah, kalau yang kita inginkan kemudian tidak terwujud, berarti ada komponen yang bermasalah. Harus betul-betul. Baik, pertanyaan terakhir Pak Rektor. Coba berikan kami motivasi terkhusus pada teman-teman mahasiswa UIN atau Karama terkait dengan orang-orang yang terdampak budaya hustle culture yang salah alamat ini kira-kira. Iya. Bagaimana kira-kira? Saya kira begini, jadi tujuan utama kita hidup ini sih sebenarnya mencintai pemilik alam semesta ini. Maka apapun yang kita hadapi dengan mungkin beban, dengan mungkin tekanan yang apa, jadikan itu bagian dari cara Tuhan untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik. Jadi bahwa saya malah berpikir kalau ada orang hidup yang dia tidak punya beban, itu bermasalah sih sebenarnya. Karena Tuhan itu katakan, mungkin Anda menganggap sakit itu adalah bencana bagi Anda. Tapi itu bisa jadi jalan Tuhan itu untuk mendekatkan diri kamu dengan Dia. Itu lewat sakit. Jadi karena itu jangan pernah melihat sesuatu itu, melihat yang negatif itu lalu kemudian akan dimaknai secara negatif. Hindari yang seperti itu. Wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja yang kalian lihat itu tidak baik, justru mendatangkan kebaikan bagi kita. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja yang kita lihat ini luar biasa, ini pemuda ini, wanita cantik benar, tapi kenapa kok tiba-tiba dia tinggalkan saya? Belum tentu. Mungkin menurut kamu itu baik, tapi mendatangkan keburukan bagi kita. Nah, bagaimana menyikapinya? Maka lihatlah bahwa sesuatu yang tidak baik itu bukan berarti mendatangkan keburukan. Tapi percayalah bahwa ketidakbaikan yang kita alami itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah lah. Maka segala hal yang positif itu akan ketarik menjadi hal yang positif.
Sebaliknya kalau kita lihat yang baik pun menjadi negatif, maka yang akan dia tarik itu sesuatu yang negatif. Maka di Ramadan ini kita rubah cara paradigma kita berpikir, lihatlah sesuatu itu secara positif. Maka dia akan mendatangkan hasil yang positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita lihat secara negatif pasti akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Itu aja kunci hidup lah. Jadi jangan pernah melihat bencana itu sebagai keburukan bagi kita. Itu bangunan apa? Auditorium yang begitu mewah itu karena ada bencana itu. Kalau nggak ada bencana nggak akan terbangun. Ya kan gitu, nggak akan terbangun. Jadi ternyata keburukan atau bencana atau sesuatu yang tidak baik itu, jangan kira dia mendatangkan keburukan bagi kita. Justru akan mendatangkan kebaikan. Tapi kata kuncinya, lihatlah sesuatu itu yang menurut pikiran kita dia tidak baik, rubah cara berpikir kita. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini saya alami sekarang, Pak. Ini kan ada tsunami efisiensi kita ini, nggak main-main. Benar. Wallahi, saya tidak pernah melihat ini bencana bagi kita di sini. Nggak pernah saya lihat begitu. Di tengah-tengah ini sekarang sedang saya pikirkan ada 35 pegawai saya yang karena ditunda dia di Oktober ini, yang P3K-nya, ya karena ditunda, yang kemarin mestinya April kan sudah masuk pembiayaan negara. Saya butuh kurang lebih 500-600 juta untuk membiayai mereka. Di tengah-tengah efisiensi tidak ada anggaran. Ketika saya ketemu dengan 62 orang, saya bilang selama saya menjadi pemimpin saya tidak akan mungkin merumahkan kalian. Itu janji saya. Karena saya tidak melihat ini bencana. Saya tidak melihat ini bencana. Ini Allah titipkan kebaikan dengan kita ini. Nah, alhamdulillah bisa terselesaikan. Saya tadi barusan dikabarkan dari pusat blokiran untuk BOPTN-nya sudah dibuka Pak Rektor. Alhamdulillah. Ya kan gitu. Terselesai itu. Selesai. Jadi tidak pernah saya melihat itu ada ini bukan masalah kecil ini. Ini masalah besar tapi ya, kita tahu ini beban tapi kita tidak dibebani. Nah, itu yang perlu kita tahu itu beban tapi jangan dibebani dalam hidup. Maka insya Allah kita pasti akan menikmati kehidupan itu. Saya dulu sering diajarkan sama senior-senior saya untuk dalam suatu proses itu jangan manja. Begitu kira-kira Pak Rektor ya. Baik, kami kira cukup untuk podcast kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Rektor atas kedatangannya. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.